Apa yang akan terjadi jika perang nuklir terjadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan dalam hitungan detik, dunia yang kita kenal berubah menjadi lautan api dan debu radioaktif. Tidak ada yang bisa lari dari dampaknya, baik yang berada di pusat ledakan maupun yang tinggal ribuan kilometer jauhnya. Namun, pertanyaan yang lebih mengerikan, bagaimana dampaknya terhadap kesehatan kita? Apa yang akan terjadi pada tubuh manusia setelah perang nuklir? Ledakan dan gelombang panas. Ketika bom nuklir meledak, suhu di pusat ledakan bisa mencapai jutaan derajat Celcius, lebih panas dari inti matahari. Dalam radius tertentu, tubuh manusia bisa langsung menguap. Kulit terbakar parah, bahkan bagi mereka yang berada cukup jauh, gelombang panas ini bisa menyebabkan luka bakar tingkat tinggi dalam hitungan detik. Radiasi, musuh tak terlihat. Radiasi dari ledakan nuklir menyebar ke atmosfer dan tanah, menyebabkan paparan akut yang dikenal sebagai sindrom radiasi akut. Gejalanya, mual, muntah, diare parah, bahkan perdarahan internal dalam waktu singkat. Mereka yang terkena radiasi tinggi bisa meninggal dalam beberapa hari. Studi dari Hiroshima dan Nagasaki menunjukkan bahwa korban yang selamat memiliki risiko tinggi terkena kanker darah seperti leukemia, kanker tiroid, dan berbagai jenis tumor dalam beberapa tahun setelah paparan. Dampak jangka panjang, mutasi genetik dan penyakit kronis. Bukan hanya mereka yang terkena ledakan langsung. Anak-anak yang lahir setelahnya juga bisa mengalami cacat lahir akibat perubahan genetik. Paparan radiasi bisa mengubah DNA, menyebabkan kelainan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Efek lingkungan, langit yang menghitam, dunia yang membeku. Ledakan nuklir tidak hanya membunuh seketika, tetapi juga mengubah iklim bumi. Partikel debu dan asap dari kebakaran yang disebabkan oleh bom akan naik ke atmosfer, menutupi sinar matahari selama bertahun-tahun. Ini disebut musim dingin nuklir. Suhu global turun drastis, tanaman gagal panen, dan dunia jatuh ke dalam bencana kelaparan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Air dan makanan yang terkontaminasi. Radiasi juga masuk ke sumber air dan makanan. Nuklida radioaktif seperti cesium dan strontium mencemari tanah dan lautan, meresap ke dalam rantai makanan. Ikan, daging, bahkan sayuran yang tumbuh di tanah yang terkontaminasi bisa menyebabkan kanker jika dikonsumsi manusia. Studi dari Chernobyl menunjukkan bahwa daerah yang terkena radiasi nuklir tinggi masih berbahaya hingga puluhan tahun setelah insiden. Penduduk yang tinggal di sekitar wilayah terdampak memiliki tingkat kanker tiroid yang lebih tinggi, bahkan pada generasi yang lahir setelah bencana. Kesimpulan, dunia yang tidak akan sama lagi. Perang nuklir bukan hanya tentang kehancuran kota-kota besar. Ini tentang kehancuran ekosistem, generasi manusia yang mengalami penderitaan berkepanjangan, dan perubahan bumi yang mungkin tak bisa dipulihkan lagi. Jadi, sebelum kita membayangkan perang sebagai solusi, ingatlah, tidak ada pemenang dalam perang nuklir. Yang ada hanyalah penderitaan dan kehancuran.